Mana sih yang lebih bagus kalian pakai afiliator besar tapi dikit atau afiliatornya kecil tapi banyak? Nah, buat para TikTok seller nih, gue tahu ketika kalian lagi mau jualan di TikTok Tokopedia gitu ya, atau misalnya mau main di Shopee, sekarang tuh kan kita udah mulai banyak. Salah satu cara yang paling efektif adalah affiliate marketing. Nah, yang jadi masalah adalah problemnya ketika kita mau milih affiliate, mau yang mana nih? Kan kadang kalau lihat HubSpot ya, pengennya tuh afiliatornya besar, tapi banyak. Nah, masalahnya budgetnya cukup nggak? Contoh, lu tau nggak berapa sih sekali kerjasama collab dengan Magnolia Scarlett? Atau sekali kerjasama dengan Fortune? Atau dengan yang lainnya? Coba hitung-hitung dulu deh. Nah, karena gua tahu jarang banget ya biasanya yang bisa melakukan semuanya gitu ya, kecuali kalau kalian brand yang gede banget gitu ya, yang gede banget. Tapi gua rasa kalau kalian gede banget nggak akan nonton konten ini juga sih. Ya kalau yang gede banget dan budgetnya unlimited gitu kan, ya mungkin nggak masalah dengan itu. Tapi mayoritas gue yakin ya ngalamin lah kayak gitu tuh, mending mana ya, gue punya budget promosi nih, budget promosi gue 50 juta, mendingan gue pakai di afiliator banyak apa yang ini gitu, afiliator gede tapi dikit apa yang banyak. Karena kalau yang gede seperti kita tahu nih, yuk kita bahas satu-satu ya. Afiliator gede kalau lo pakai ibaratnya udah pasti yang pertama biaya tinggi, benar nggak? Biaya gede nih, kayak misalnya mungkin ada banyak afiliator yang sekali ngenain ini aja bisa 2 juta, 3 juta. Kalau yang lebih terkenal bisa puluhan juta. Cuman buat ditampilin di satu kali live. Bener nggak? Belum lagi kalian harus nyiapin produk sekian, belum lagi harganya harus murah banget. Gitu kan, kalau nggak ngasih promo khusus buat dia nggak mau gitu kan. Yang pasti ya itu motong banget kan. Ya ibaratnya udah keluar duit gede, harus ngasih diskon yang gede juga. Yang artinya seret, belum lagi komisi juga kan tetap besar juga. Artinya ya itu bener-bener yang ngeluarin duit yang nggak sedikit. Nah, sedangkan kalau afiliator kecil, nah itu kan ya mungkin kita bahkan mungkin ada cukup banyak afiliator yang kalian kasih sampel udah seneng gitu. Jadi kita nggak keluar duit. Tapi ada tapinya. Masalahnya adalah di afiliator kecil ini kita harus nyiapin sampel dan jumlahnya banyak. Kalau jadi banyak ya lumayan juga, bener nggak? Apalagi ya, belum tentu ada jaminan setiap afiliator itu udah kita bagiin mereka ngasilin duit. Gitu, contoh ya, nggak usah kalian jauh-jauh. Gue aja ngalamin, gue bikin buku. Ini ngomong-ngomong buku tentang cara jualan di Shop Tokopedia. Jadi buat kalian nih para seller yang pengen lebih rame, lu bisa baca buku ini karena secara ini gue bikin buat pemula, tapi ini gue ngambil cerita dari salah satu angle dari pengalaman gue tahun lalu ketika nge-handle salah satu brand, di mana brand ini dari 0 ke $1 juta itu cuma dalam waktu kurang dari 6 bulan. Apa aja yang kita lakuin, kita masukin di sini, gitu ya. Nah, buku ini ketika gue pakai banyak afiliator, gue juga pakai banyak afiliator gitu ya. Jujur gue pakai banyak afiliator. Di afiliator juga banyak juga yang kita udah kirim-kirim sampelnya, dimana kalau kirim sampel kan kita kena ongkir juga ya. Kita kirim sampelnya, terus kita kasih produknya gitu kan. Mereka ya ada yang langsung bikin konten, ada yang nggak bikin, ada yang udah bikin tapi nggak laku-laku gitu kan. Jadi kayak gemes juga, ini gue udah keluarin duit kenapa kagak laku gitu kan. Harapannya kan ibaratnya tiap kita kasih 1 buku atau 2 buku ya keluar lah gitu kan. Tapi karena nggak juga, makanya yuk kita bahas gitu ya. Yang pertama, afiliator gede apa sih plusnya? Plusnya satu, follower gede, bener nggak? Follower banyak dong, bener nggak? Trafficnya rata-rata besar, sekali nge-live itu wah ratusan, kadang bisa ribuan. Kemungkinan barang kalian laku gimana? Gede juga dong, bener nggak? Kemungkinan barang udah ini kan udah tinggi. Trusted abis, terpercaya, apalagi karena gini, orang kadang ngelihat ya followersnya, begitu udah masuk di live-nya si X, artinya produk ini bagus gitu kan. Udah jago nge-live, udah nggak perlu dibilangin, udah jago jualannya. Mungkin malah kadang bisa banyak improve ya, meskipun kadang tergantung improve-nya ini. Gue nggak tahu nih, ada ya kan, ada brand yang nggak suka di-improve, ada brand yang harus saklek as it is gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat afiliator gede, ada minusnya nggak? Ada sih, memang pasarnya gede minusnya, tapi biaya udah pasti lumayan mahal. Nggak mungkin biayanya murah gitu ya, pasar gede memang, tapi biaya lumayan mahal. Apakah pasarnya pasti sesuai dengan target market kalian? Belum tentu. Tapi biasanya kalau afiliator udah gede banget, dia bisa nentuin kok. Maksudnya gini, contoh kayak ada yang mau masuk nih ke gua gitu ya, gue lihat pasar ini nggak cocok sama market gue tolak gitu. Karena memang gue sendiri juga ngalamin gitu, suka dikontak gitu. Padahal kita bukan afiliator gede ya. Gitu, tapi ada aja gitu, tapi gue tolak gitu. Ya kenapa? Ya karena nggak cocok gitu. Gitu, terus udah gitu, nanti jelas lo ngontak sekarang baru mungkin bisa 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan, karena mereka sendiri udah punya jadwal dan udah banyak
gitu. Dan di mana salah satu kejuruan lagi adalah belum tentu mereka mau jualin, dibayar aja belum tentu gitu. Kenapa? Belum tentu cocok gitu kan. Dan biasanya di sini yang diterima cuman partai besar. Karena kenapa ya, lu bandingin ya sekarang gini, contoh misalnya nih ya, gua deh di approach sama produk baru gitu ya, bisa nggak nih, tolong gini. Emang punya stok produknya berapa? 50. Ya 50 mah lu satu story juga habis gitu kan, nggak usah live gitu kan. Kalau live rugi dong. Gue udah dapat orang yang nonton yang belinya dikit gitu ya. Jadi pasti bisa main cuman yang besar. Jadi artinya ini kalau buat teman-teman yang masih kecil-kecil atau belum punya modal banyak, ini tuh sesuatu yang impossible alias nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau yang udah lebih besar boleh dicoba. Nah sekarang ini, kalau afiliator kecil plusnya apa? Satu, nggak ribet. Iya toh, mereka juga masih nyari porto, mereka masih mencari apa ya, membangun karir. Dan biasanya karena sama-sama, ayo kita berjuang sama-sama. Dimulai dari nol ya. Nah terus yang kedua, ngantri? Kagak, belum pakai ngantri lah mereka biasanya. Kalau misalnya, tapi mungkin ada yang bilang, tapi gue pernah loh kerja sama afiliator kecil, tapi nggak dibikin-bikin. Itu bukan ngantri, dianya aja memang belum bikin. Alias lambat orangnya. Kelebihannya kadang juga biasanya kan dia masih kecil. Tapi ini yang real ya. Catat nih, afiliator yang real ya. Kalau afiliator yang followernya beli itu sudah gitu rese gitu kan, itu ini. Mereka biasanya marketnya masih niche banget. Jarang yang marketnya ini kalau yang jalan gitu. Kalau yang random biasanya justru jangan dipilih karena ya itu nggak jadi kemana-mana gitu. Dan sebenarnya kalau dari study case yang gua alami di sini ya, waktu kita main di sini kita bikin $1 juta. Itu waktu itu kita nggak banyak main afiliator besar, kita ngambil afiliator kecil, tapi dengan jumlah yang amazing. Jumlahnya amazing. Jadi waktu itu toko klien gue tuh dapat dari omset afiliatornya dalam 1 bulan, di bulan itu 6 miliar lebih. Lo bandingin, tapi ini datang dari 20.000 afiliator. Jadi kayak memang ya kita serajin itu nyariin afiliator. Ada yang mau kerja sama? Enggak, lanjut ya. Nah, kemungkinan penjualan besar bisa nggak? Kemungkinan penjualan laris bisa nggak? Bisa kalau lu main quantity. Kalau lu mainnya udah kecil, nggak ada. Itu malah masuk ke minus. Minusnya kenapa? Karena mumpung followernya belum banyak, otomatis traffic juga kadang masih seikhlasnya TikTok ngasih. Kadang rame, kadang sepi. Sering banyak juga kalau afiliatornya masih baru banget, mereka kagak ngerti. Yang ada nanti dia bilang, aduh maaf ya kakak, saya lagi di shadow ban TikTok nih gitu kan. Atau aduh maaf ya kakak, lagi ini biasanya rame kok. Padahal kalau lihat emang videonya segitu-segitu aja gitu kan. Ya memang seperti itu gitu. Dan terus ngomongin trusted ya belum tentu. Tapi kalau jumlahnya banyak bisa jadi trusted. Kenapa? Karena gini basicnya. Kalian sadar nggak sih? Orang itu selalu terpengaruh sama jumlah banyak. Benar nggak? Contoh gini, kalau lo bayangin ada 100 orang bilang satu orang penjahat. Mau gimana pun orang bakal dianggap penjahat. Padahal dia belum tentu jahat. Benar nggak? Karena yang bilangan besar itu yang meyakinkan. Gitu. Nah, jadinya ketika kita misalnya main afiliator kecil, kemungkinan nggak ada penjualan cukup besar. Jadi kayak, tadi nih gue cerita, gue sendiri banyak afiliator yang kita approach, nggak ngasilin, banyak. Tadi dari klien gue yang dapat 6 miliar, itu kurang lebih ada 20.000 afiliator. Itu banyak nggak yang nggak jualan? Banyak juga yang nggak menghasilkan. Terus kemungkinan mereka dibajak kompetitor tinggi nggak? Tinggi juga, gitu kan. Makanya ya sebenarnya itu ada minusnya. Jadi ada plus minusnya, masing-masing punya plus minusnya. Jadi insight-nya apa dari sini? Sebenarnya kalau misalnya kalian bisa gabungin, kalian bisa main dua-duanya. Misalnya coba dari yang kecil punya budget nanti naik satu, tapi yang kecil tetap dijaga. Gitu. Karena kalau misalnya kecil doang juga sayang. Karena gimana pun afiliator adalah salah satu pintu jualan kalian bisa bikin gacor. Gitu. Ya, jadi itu dia insight-nya. Nah, gue pengen tahu nih kalau menurut kalian lebih suka yang mana nih? Yang gede dikit apa yang kecil tapi banyak? Coba tulis di komen.